Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan atas segala tuntunannya di dalam hari-hari kehidupan kita semua sebagai satu persekutuan jemaat, terlebih khusus orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bersyukur di pagi hari ini, hari yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita boleh diperkenankan Tuhan untuk menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita mau melaksanakan akan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini, hendaknya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mau dibekali lagi oleh sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mau membaca, bahkan mau merenungkannya di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, hendaknya kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas segala tuntunan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini di pagi hari yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hari ini Tuhan kami mau melangkah lagi menapaki akan hari-hari kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami, baik itu dalam keluarga kami masing-masing, tetapi juga di dalam kami mau berkarya di dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari. Biarlah Tuhan mau menuntun, memberkati kami, agar supaya kami layak untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari. Kami punya kerinduan Tuhan untuk kami mau dibekali lagi oleh sebagian sabda kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi suatu suluh dan pedoman di dalam kami mau melangkah melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari. Biarlah Bapa, kami mau membaca, bahkan kami mau merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Berpengapalah Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau pakai di saat ini. Engkau pakai hamba-Mu ini dalam mau membentangkan akan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan, agar supaya firman-Mu ini boleh menjadi suatu suluh dan pedoman di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami Bapa. Kami naik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan bagi kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4, dibaca dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Yohanes pasal 4
dibaca dari ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Dari Lembaga Alkitab memberi judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saat ini dikatakan berbahagia bagi kita sekalian yang telah mendengar dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini adalah merupakan suatu ajakan untuk mau kita menjalani akan hari-hari kehidupan dengan tidak selalu mengandalkan kepikiran manusia semata yang terbatas dan lemah. Oleh karena itu, perempuan Samaria yang merespons bahwa tidak mungkin keinginan Tuhan Yesus minum air dari sumur terpenuhi karena tidak punya timba dan sumurnya dalam adalah normal, logis secara manusiawi. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau akan memperoleh air hidup itu?" Nah, di sini Yesus berbicara tentang air rohani dan perempuan itu berbicara tentang air jasmani. Bahkan ia lanjut berkata dalam firman Tuhan, "Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Tuhan Yesus meminta, "Berilah aku minum." Dan penyertaan ini perempuan Samaria dan permintaan Tuhan Yesus menegaskan tentang hak sumur itu adalah milik orang Samaria yang diwariskan oleh Yakub. Bahkan di samping tidak punya timba, Tuhan Yesus, orang Yehuda, tidak memiliki hak atas sumber air ini. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pertama, air adalah kebutuhan utama jasmani manusia. Karena itu,
semua sumber air adalah untuk kepentingan bersama dan harus dipelihara dan dijaga. Kedua, Tuhan Yesus mendayagunakan kesempatan dan kebutuhan jasmani sebagai sarana untuk membuka cara berpikir manusia, bersikap terbuka, jujur untuk menyelamatkan manusia yang berpikir sempit, mencurigai, mewarisi dendam dan kebencian. Nah, Tuhan Yesus menggunakan kuasa dan kemampuan ilahinya mengungkapkan keberadaan perempuan Samaria bukan untuk menonjolkan, bukan untuk menjelekan, bukan untuk juga melecehkan, menghina, bahkan menghakimi. Tapi di sini Tuhan Yesus mau menyelamatkan. Nah, luar biasa cara Tuhan Yesus mengubah hidup perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria yang mendengar suara air kehidupan telah mengubah kehidupannya, dan ia menjadi pemberita tentang Tuhan Yesus kepada kerabat, kepada teman, kepada saudara, dan seluruh warga kotanya. Nah, sebagai keluarga Kristen kita diingatkan bahwa saat ini ada banyak suara yang mempengaruhi hidup. Ada banyak suara yang mempengaruhi adat istiadat. Ada banyak suara yang mempengaruhi tetangga, mempengaruhi orang tua, mempengaruhi anak-anak, bahkan saudara, serta pemerintah, gereja, pendeta, dan lain sebagainya. Petiklah yang baik dan selalunya menguji dengan suara air kehidupan, sebagai firman-Nya dalam Alkitab. Semoga firman Tuhan yang torang baca di pagi hari ini boleh menjadi suatu suluh dan pedoman untuk kita mau melangkah menapaki akan hari-hari kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menjadi suara air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sebagai ukuran, sebagai penuntun, sebagai pedoman hidup keluarga, jemaat, dan masyarakat, di mana Engkau tempatkan agar hidup kami selalu diubahkan dan menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.